perkembangan selanjutnya adalah kaum humanis. Kaum humanis seperti mengembalikan mereka melakukan gerak back to basic di dalam rupa studia humanitatis. Studia humanitatis yang dikembangkan dan dipelajari di universitas waktu itu, yang kemudian mempunyai nama lain yang menarik adalah humaniora. Kenapa namanya humaniora? Humanior. Ada yang tahu? Humanior itu bahasa Latin. Itu seperti kalau dalam bahasa Inggris ada akhiran er ya. Ada apa ya? Bigger, biggest gitu kan. Kalau besar, lebih besar itu bigger. Paling besar, biggest gitu kan. Nah, kalau superlatif, kalau dalam bahasa Latin lebih itu or. Jadi humaniora itu berarti more human, lebih manusiawi. Ini adalah ilmu-ilmu yang dianggap menjadikan manusia lebih manusiawi. Humaniora adalah ilmu-ilmu yang menjadikan manusia lebih manusiawi. Gitu. Dan ilmu-ilmu apakah itu di dalamnya? Dalam kurikulum studi humanitatis atau humaniora ini apa saja? Karena sampai sekarang kayak kurang lebih masih sama sih. Yang suka disebut humaniora kayak apa aja? Etika, logika, estetika. Itu rumusan barunya. Tapi yang klasik yang digolongkan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Literatur gitu. Sastra, sejarah, seni, filsafat, gitu. Arsitektur masuk itu. Oh, studi religius, studi agama. Teologi. Bisa macam-macam studi agama tuh, bisa teologi ya, bisa sekarang berkembang menjadi religious studies yang kayak gitu. Tapi agama lah, ya, segala yang berkaitan dengan agama itu bisa berarti awal-awalnya kayak exegesis segala itu juga apa namanya tafsir, kitab suci, apapun pokoknya religion, whatever has got to do with religion. Studi agama, sastra, sejarah, seni, filsafat. Kira-kira yang baku tuh kira-kira kayak gitu. Itu wilayahnya. Jadi kalau studi teknik segala macam itu kurang manusia ya, belum manusia gitu kan ya. Orang-orang IPA tuh kalau belum belajar ini belum manusia, masih kurang manusiawi gitu. Baru kalau dia kemudian belajar sejarah, seni, filsafat, nah itu lebih manusiawi. Itu udah terbalik. Ini ideal zaman dulu. Tapi ideal zaman sekarang di sini kan berarti kan IPS lah sebutnya, kasarnya. Ini kan IPS. Ini ideal zaman dulu. Baru kalau belajar IPS tuh ya manusia betul. Sekarang kan idealnya IPA dong. Iya kan? Justru jadi tukang gitu loh kesannya. Orang-orang IPA itu kan sebenarnya dunia pertukangan gitu. Ilmu-ilmu yang dikuasainya kan ilmu-ilmu teknis gitu kan ya. Kan kurang lebih ya sama dengan cara membajak sawah. Membajak sawah atau kesannya kan kayak surveillance gitu. Pertukangan kayak bagaimana menggunakan pompa, bagaimana memotong kayu, menggaji gitu. Cuman dipercanggih menjadi teknik sipil gitu kan ya. Ini menjadi arsitektur gitu. Kan yang dipelajari teknik-teknik semuanya. Teknik kimia, teknik apa semua. Gitu. Tapi idealnya kedokteran pun itu teknik ya. Berarti budak tapi banyak duit, Pak. Apa? Budak tapi banyak duit. Budak cuman banyak duit. Karena itu dianggap diutamakan karena duitnya banyak.
jadi tukang, tapi tukang insinyur, tukang dokter gitu kan. Ya, betapa zaman itu berubah ya, fokusnya berubah zaman itu. Dan ini tuh serius karena pertukaran pikiran dan perenungan segala macam itu mewarnai wilayah ini gitu kan ya. Dan itu yang dianggap lebih manusiawi. Kalau sekarang itu memang kecanggihan teknis sih. Sedemikian sehingga universitas menjadi kayak lembaga pelatihan ya. Kayak lembaga pelatihan pertukangan gitu. Itu karena semua ini gitu. Yang penting adalah technicalities. Itu kan fisika aja Unpar dibawa ke itu, dibawa ke solid state, fisika material, Ya? bukan teoretik. Bukan teoretik ya. Jadi Nah, kalau fisika teoretik kayaknya masih ada unsur ini banyak gitu. masih, makanya padahal dia kan ilmu murni tapi dibawanya ke solid state. Ya gitu. Tukang juga. Tukang juga akhirnya. Ya ini semangat awal Chris Jakinani, kemudian kaum humanis ini. Studi humanitatis itu mau dikembalikan ke ideal pemikiran filosofis manusia dan sebagainya itu. Nah, di kemudian hari sesudah periode ini sejak abad ke-17 mulai bercabang-cabang aura humanisme ini, mulai bercabang-cabangnya. Aura atau spirit humanisme ini apa namanya? Berkembang biak. Berkembang biak menjadi ke dalam segala bentuk, ke dalam bermacam bentuk ya. Jadi aura atau spirit sejak abad 17, aura atau spirit humanisme berkembang biak ke dalam bermacam bentuk. Apa saja? Wah, macam-macam. Ada, saya kira yang paling awal nongol dalam spirit Protestantisme. Protestantisme dalam arti emangnya yang boleh menafsirkan kitab suci itu cuma gereja, gitu kan ya. Masalahnya kemudian kan ada budaya cetak waktu itu, Gutenberg. Sebetulnya bukan Gutenberg amat sih, itu tuh entah gimana diklaimnya Gutenberg, tapi sebetulnya cikal bakal mesin cetak itu sudah ada di Cina. Tradisi mencetak itu di Cina. Banyak hal sebenarnya muncul di Cina. Yang bilang Sen itu soal Sutra Buddha itu. Ya, itu sebenarnya sudah di situ. Terus kemudian di Italia sempat muncul cikal bakalnya, dan kemudian entah gimana diklaim yang eksplisitnya sekali di Gutenberg ya, pada orang yang namanya Gutenberg gitu. Di situ budaya cetak mengakibatkan kitab suci lantas menjadi tidak lagi eksklusif bisa dibaca oleh hanya kaum klerikus, tapi dibaca oleh semua orang bisa, karena semua orang jadi punya buku suci, kitab suci itu yang Bible. Nah sejak itu lantas hak pribadi untuk menafsirkan kayak gitu kan, dan bahwa emangnya kenapa sih keselamatan gue itu mesti selalu diperantarai oleh yang namanya gereja, yang namanya pastor atau siapa gitu. Emangnya harus gitu kan gue bisa langsung juga ke dia. Kalau emang Tuhan tuh ada, ya itu urusan gue sama dia gitu. Jadi ini loh, pemikiran kritis pribadi, hak pribadi dan segala macam itu untuk berurusan dengan Tuhan, untuk tidak selalu direcoki oleh lembaga gitu kan ya. Kebebasan juga dalam apa namanya, kehidupan beragama. Jadi bagi Protestantisme itu kan yang penting kan iman gitu kan ya.
sola fides. Yang penting kan ada iman, ada kitab suci, dan Kasih. ya ada rahmat atau apapun dari Tuhannya gitu ya. Dan rahmat dari Tuhan kan untuk semua orang juga gitu kan. Jadi ya sudah, beres. Karena mesti rumit dengan ada jejaring hierarki yang wah, dengan organisasi yang kayak apa gitu. Karena mesti rumit. Gitu semangat awalnya Protestantisme. Meskipun memang dalam dunia Protestan akibatnya emang jadi adalah gereja yang tak terhitung ya bro. Siapa yang bisa menghitung sekarang? Aliran mazhab itu wah, siapa yang bisa mengingat itu, mencatat itu? Denominasi. Ada begitu banyak denominasi di dalam Protestantisme yang saya kira orang Protestan sendiri nggak kebakaran apa, karena memang itu beda. Yang mereka pedulikan kan gerejanya sendiri aja gitu, gereja yang lain ya terserah. Itu karena semangat ini, semangat ya apa ya, semacam semangat demokratis di dalam kehidupan beragama. Jadi tidak tergantung pada institusi raksasa, gitu. Tidak harus seperti itu. Gitu. Maka bermunculanlah begitu banyak institusi. Karena masalahnya kita tidak pernah bisa lepas dari institusi gitu kan ya. Celakanya. Jadi ya gue bikin sendiri lah, kalaupun memang diperlukan institusi, gue bikin sendiri institusi gitu. Tapi nanti orang yang lain juga mikir yang sama gitu. Ya, iya, gue juga nggak tergantung sama lo, gue bikin sendiri juga gitu ya. Jadi begitu banyak denominasi gereja sekarang. Ya tapi semangat awal dari Martin Luther waktu itu juga bagian dari semangat humanisme. Jadi orang suka bilang juga ini humanisme versi Protestan, gitu kan? Itu juga gitu. Tapi ada juga humanisme dalam sosok rasionalisme Aufklärung. Kalau misalnya Immanuel Kant dari abad ke-18 ini, kan nabinya itu, tokoh besarnya itu kan Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant mencanangkan bahwa manusia yang otentik itu adalah manusia yang betul-betul sejati itu adalah manusia yang otonom. Dan lawan dari manusia yang otonom adalah manusia yang heteronom. Masih ingat? Heteronom itu apa tuh? Ideal dari ideal subjek yang otonom versus heteronom. Heteronom itu kalau perilaku kita itu terus-menerus hanya dikendalikan karena suruhan orang lain, karena takut sama orang lain, karena orang lain, menurut orang lain kita harus begini begitu. Penentunya itu orang lain, itu heteronom. Nah, ideal Aufklärung ala Immanuel Kant adalah semua itu mesti ditentukan dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Itu otonom. Jadi kalau misalnya ibaratnya seseorang itu tidak melanggar lampu lalu lintas, kalau lagi lampunya merah dia berhenti. Tapi kalau motivasinya dia tuh hanya karena takut ditilang, nah itu heteronom. Itu tidak. Karena penentunya yang lain, hukuman dan ya, takut polisi itu tuh heteronom. Atau bahkan takut Tuhan gitu kan, itu heteronom. Itu tidak modern, tidak dewasa. Nah, seorang manusia yang dewasa yang dibayangkan oleh Immanuel Kant dalam ideal rasionalisme Aufklärung adalah dia tidak melanggar lampu lalu lintas itu karena pikirannya mengatakan lampu lalu lintas ini baik untuk kehidupan warga di kota ini, gitu kan ya, supaya tertib di lalu lintas itu nyaman dan gitu. Dan saya sadar, saya mengerti tentang itu. Jadi kalaupun tidak ada mobil yang lewat, tidak ada polisi yang lewat, dan kalaupun kebiasaan tilang sudah berkurang, tetap saya akan berhenti ketika lampu merah. Gitu loh. Gitu.
Nah itu ideal of Clairaut. Manusia yang dengan pikirannya memerintah dirinya sendiri, mengelola diri sendiri. Bukan karena ketakutan, bukan karena pihak-pihak ancaman, pihak-pihak eksternal, dan sebagainya. Nah ini kan juga semacam humanisme juga. Humanisme versi of Clairaut. Dan mudah-mudahan kita nanti akan melihat bahwa bagi Immanuel Kant memang kemodernan itu adalah proses pendewasaan. Menjadi modern itu menjadi lebih dewasa. Kesannya adalah manusia-manusia pramodern itu belum dewasa gitu. Ini tuh berapa SKS ya? Sejarah pemikiran modern teh? 3. Oh 3 ya? Kalau itu nanti habis ini break. Ya, sepanjang alam kemodernan of Clairaut, idealnya memang menjadi ideal Kantian seperti ini, menjadi dewasa gitu ya. Subjek yang otonom itu subjek yang dewasa. Ini nanti dipersoalkan juga oleh Michel Foucault di kemudian hari. Apa benar gitu manusia modern itu dewasa? Nah, gitu. Dewasa dari mana teh? Gitu. Dalam bentuk apa? Terbebas dari apa? Apa benar dewasa gitu? Nah itu kontroversi tersendiri. Gitu. Tapi waktu itu Immanuel Kant membayangkannya begitu. Manusia dewasa yang ideal adalah itu. Lalu ini berkembang dalam berbagai sosok yang lain lagi. Maksudnya humanisme itu muncul pula misalnya romantisisme. Nanti kita akan membahasnya juga sih. Itu masing-masing. Romantisisme itu juga satu bentuk humanisme yang lain lagi. Dia juga mengidealkan manusia, tapi yang diidealkannya adalah yang emosi dan bakat-bakatnya berkembang, emosi, imajinasi dan bakat-bakatnya berkembang. Ini abad 19. Abad 19. Manusia ideal itu manusia yang bakat-bakatnya, imajinasinya, emosinya itu berkembang. Nah, itu yang membedakannya dengan binatang sebetulnya. Perasaan manusia itu yang membedakannya dengan binatang. Nah, itu harus dikembangkan. Di situ ada Friedrich Schiller dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Ada Nietzsche dan kawan-kawan. Tapi kalau rasionalisme itu memberi tekanan pada nalar, kemampuan nalar untuk mencerna, romantisisme meletakkan kehebatan manusia atau keunikan manusia bukan pada nalarnya, tapi pada imajinasi dan perasaannya. Itu yang unik. Itu yang unik sebenarnya. Dan sekarang itu disadari kembali, diberi tekanan kembali hari-hari ini, atmosfer romantik itu. Karena orang akhirnya menyadari ya sekarang itu bahwa kurang lebih 75% atau 80% dalam hidup manusia sebetulnya manusia itu dikelola oleh perasaannya bukan oleh pikiran. Kan kita juga mikir hanya kalau terbentur persoalan kan sebenarnya kan. Kalau enggak juga dalam banyak hal ya, melayang aja gitu. Jalan juga nggak mikir kiri kanan kiri enggak. Jalan ngobrol sama orang juga tergantung orang lain ngomong apa gitu juga. Kayak gitu kan. Nah, kalau kita terbentuk persoalan, entah itu jatuh, entah itu tabrak orang, entah dicaci maki orang, baru mikir, kenapa lu caci maki gue? Dan segala macam. Kalau enggak tuh sebenarnya dikelola oleh perasaan, imajinasi. Begitu kita dengar geledek, kalau pas mendung-mendung begini, bukan pikiran, oh itu kan cuma benturan elektron, enggak. Oh tapi perasaan dong gitu kan ya. Dan kita takut, apalagi kalau gelap gitu kan. Wah, kayak mau gempa bumi nih. Perasaan, imajinasi yang jalan. Kalau kita dengerin orang ceramah segala macam, seringkali kita tidak mengikuti idenya persis juga, tapi
imajinasi entah kemana gitu ya. Oh, perasaan kita bahkan di mana gitu. Kayak gitu. Nah, jadi memang yang unik ya, itu tuh perasaan. Dunia makna, kalaupun kita bilang bahwa hidup manusia itu pusatnya adalah makna. Nah, makna ini seringkali sangat imajinatif dan sangat afektif ya sifatnya. Bukan makna dalam artian rasional sih sebenarnya. Gitu. Nah, ini diberi tekanan, sini jurusan yang lain dari humanisme dengan tekanan yang berbeda juga. Baik, kita break sebentar.